Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini, Busa Motor Lovers, di channel otomotif yang selalu terupdate tentunya. Oke guys, kali ini gue akan membahas salah satu motor yang bisa dikatakan tercepat di dunia nih untuk saat ini gitu ya. Karena motor ini pernah mendapatkan rekor dunia guys ya. Nah, pasti di antara teman-teman di luar sana sudah ada yang tahu nih motor apa. Oke, selanjutnya kita simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip tentunya. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasan intinya, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya ya. Karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya pembahasan sepeda motor yang terupdate tentunya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan intinya ya. Nah, jadi motor ini merupakan sebuah mahakarya dari pabrikan motor yang asal Jepang yang sangat fenomenal, yaitu Kawasaki. Nah, motor ini bernama Kawasaki Ninja H2R. Nah, jadi ada dua tipe gitu ya, ada yang H2 biasa dan H2R. Nah, yang akan gue bahas ini ialah Kawasaki Ninja H2R. Motor ini bisa dikatakan salah satu motor tercepat di dunia untuk saat ini gitu ya, karena motor ini pernah mendapatkan rekor dunia yaitu tembus 400 km per jam. Itu dites di Turki gitu ya, oleh pembalap asal Turki yaitu Kenan Sofuoglu. Teman-teman bisa cek di YouTube gitu ya, bahwa motor ini mampu menempuh hingga 400 km per jam. Gokil nggak tuh, dalam waktu kalau nggak salah 26 detik gitu ya. Nah, cuman yang akan gue bahas ialah bukan kenapa motor ini bisa tercepat gitu ya, karena banyak teman-teman yang bertanya kenapa motor H2R ini bisa dikatakan tercepat di dunia tapi kok tidak ikut MotoGP gitu ya. Nah, pasti teman-teman penasaran gitu kan. Oke, untuk itu tetap simak video ini sampai habis ya guys ya, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Nah, jadi kenapa motor Ninja H2R ini tidak ikut MotoGP? Jadi ada alasan tertentu tentunya gitu ya. Pada waktu itu memang Kawasaki pernah ikut kejuaraan MotoGP gitu ya. Itu terakhir 2011 pada waktu itu menggunakan Kawasaki Ninja ZX-RR pada waktu itu. Cuman karena Kawasaki mengundurkan diri terakhir itu tahun 2011. Ya alasannya sih teman-teman tahu gitu ya, sebagian pasti udah ada yang tahu. Jadi waktu itu ada krisis gitu ya, artinya Kawasaki mengundurkan diri dan tidak ikut lagi gitu ya. Padahal potensinya waktu itu memang ya kurang bagus gitu ya Kawasaki di MotoGP gitu ya. Cuman kalau di World Superbike atau di kejuaraan WSBK, Kawasaki ini luar biasa. Itu 5 kali atau 6 kali gitu ya menjuarai kejuaraan World Superbike berturut-turut yang dikendarain oleh salah satu seorang pembalap fenomenal yaitu Jonathan Rea gitu. Itu menggunakan Kawasaki Ninja ZX-10R gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan yang Ninja H2R ini. Kenapa Ninja H2R ini tidak ikut MotoGP? Nah, jadi alasan utamanya ialah di MotoGP itu tidak boleh menggunakan yang namanya supercharge atau turbo gitu ya. Nah, lebih terkenalnya kan turbo gitu ya. Nah, jadi alasan utamanya itu karena pada Ninja H2 maupun Ninja H2R itu terdapat teknologi yang namanya supercharger. Nah, supercharge ini yang artinya ialah penambahan ruang udara ke silinder. Jadi artinya motor ini menggunakan tenaga tambahan gitu guys, layaknya seperti turbo gitu ya. Nah, yang nantinya teknologi supercharger ini akan menambah daya atau ruang bakar gitu ya ke silinder. Jadi motor ini akan lebih boros di bahan bakarnya gitu ya. Tentunya akan menambah kecepatannya juga, yaitu akan menambah daya maksimum. Makanya motor ini bisa dikatakan salah satu motor tercepat di dunia, yaitu tembus 400 km per jam pada waktu tes Ninja H2R di trek lurus gitu ya. Nah, sebenarnya MotoGP pun bisa gitu ya, kalau di trek lurus itu pasti bisa menempuh hingga 400 km per jam. Karena untuk saat ini catatan MotoGP terkencang pada waktu itu dites hanya 370 km per jam. Itu kalau nggak salah milik dari motornya Marc Marquez, yaitu
Honda RC2 130V versi MotoGP. Cuman kalau H2R ini bisa tembus 400 km per jam guys, luar biasa nggak tuh. Sebenarnya potensi H2R ini cukup luar biasa gitu ya, karena beberapa kali sudah mengikuti kejuaraan balap juga. Salah satunya ialah mengikuti kejuaraan Isle of Man TT atau balapan paling ekstrim di dunia, yaitu di laut pinggiran Inggris gitu ya. Itu di pulau kecil gitu ya, itu di situ ada balapan yang sangat ekstrim gitu ya kalau menurut gua, karena motor ini pernah mengikuti kejuaraan tersebut dan mampu menempuh hingga kecepatan 350 km per jam juga gitu ya. Cuman potensinya juga cukup luar biasa di situ. Nah, tapi sayangnya yaitu motor ini tidak bisa mengikuti balapan MotoGP gitu. Nah, alasan utamanya itu guys ya, karena terdapat teknologi supercharger. Karena di MotoGP itu tidak boleh guys ya yang menambahkan teknologi tambahan gitu ya. Nah, akhirnya Kawasaki pun tidak bisa masuk ke kejuaraan balap MotoGP gitu ya. Cuman kabarnya juga kalau untuk Ninja H2 maupun H2R ini ya, kalau di tikungan itu susah gitu ya dengan motor-motor prototype gitu di MotoGP gitu ya, karena memang basicnya motor ini sih untuk di jalanan biasa gitu ya. Kalau untuk yang H2, kalau yang H2R memang dikhususkan untuk di sirkuit. Cuman kabarnya ya menurut owner H2 gitu ya, kalau di tikungan motor ini sedikit sulit gitu ya untuk dikendalikan gitu ya, katanya gitu ya. Nah, cuman yaitu intinya Kawasaki tidak bisa mengikuti MotoGP untuk menggunakan Ninja H2R ini, meskipun Ninja H2R ini bisa dikatakan motor paling cepat di dunia. Sebenarnya banyak juga sih motor-motor tercepat di dunia, salah satunya ialah pada waktu itu ada Suzuki Hayabusa itu 1300 cc. Itu kan masuknya hyperbike gitu ya guys ya, bukan superbike. Kalau superbike itu kan 1000 cc, kalau yang hyperbike itu ada 1300 cc-an. Dari Kawasaki pun juga ada, yaitu Kawasaki Ninja ZX 14R. Nah, cuman meskipun cc-nya besar gitu ya, tapi kecepatannya tidak mampu menyaingi Kawasaki Ninja H2R yang tembus hingga 400 km per jam gitu ya, karena memang teknologinya beda gitu ya. Secara body dan desainnya gitu ya, Ninja H2R ini cukup agresif sekali gitu ya, karena memang material bodinya itu semuanya menggunakan karbon guys ya. Jadi sangat enteng motor ini, dan kemudian ditambah dengan teknologi supercharge atau turbo gitu ya, akhirnya motor ini sangat kencang gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk dari segi desain yang lainnya, motor ini juga tidak menggunakan lampu bagian depan, hanya menggunakan lampu bagian belakang untuk sebuah tanda aja gitu ya, layaknya seperti di MotoGP gitu ya. Itu kan nggak ada lampu depan, hanya ada lampu seperti lampu rem di belakang gitu ya, ketika hujan ataupun lagi kondisi trek basah, itu buat tanda bahwa ada motor ini ada di depan gitu. Jadi yang di belakang itu bisa melihat gitu guys ya. Nah, cuman kalau untuk bagian depan tidak ada lampu, karena memang motor ini didesain untuk di sirkuit atau untuk balapan. Jadi seperti itu. Jadi intinya alasan utamanya yaitu tidak boleh masuk ke MotoGP ialah karena ada teknologi tambahan yang bernama supercharge atau turbo, lebih dikenalnya seperti itu. Nah, jadi yang teman-teman penasaran kenapa motor Ninja H2R ini kan meskipun terkencang di dunia kok bisa nggak ngikut MotoGP sih? Nah, jadi alasan utamanya seperti itu. Padahal jangan salah ya, sekali lagi Kawasaki itu pernah masuk MotoGP juga. Itu terakhir kalau nggak salah tahun 2011. Itu menggunakan Kawasaki Ninja ZX RR. Itu belum masuk H2 itu belum ada pada waktu itu gitu ya. Dan sayangnya karena krisis atau krisis ekonomi gitu ya, akhirnya Kawasaki tidak masuk ke MotoGP atau akhirnya mengundurkan diri gitu maksudnya. Nah, jadi intinya buat teman-teman yang penasaran, jawabannya ialah itu dia, tidak boleh menggunakan teknologi tambahan yang bernama supercharge atau turbo gitu. Jadi sebenarnya kalau motor ini tidak menggunakan supercharge atau teknologi tambahan, sebenarnya mungkin tidak bisa menempuh hingga 400 km per jam gitu ya. Karena Kawasaki menggunakan teknologi ini, jadi motornya semakin kencang dan semakin cepat juga. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya buat teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat nih. Yang tadinya penasaran, silakan teman-teman simak video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini juga dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Jadi mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.